Bahasa pengantar dunia. Bahasa apa saja yang perlu kita pelajari? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita pada hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting di era globalisasi. Bahasa apa saja yang merupakan bahasa pengantar dunia yang perlu kita pelajari? Bahasa bukan hanya alat untuk berbicara. Bahasa adalah jembatan untuk menghubungkan manusia, membuka peluang pendidikan, membangun bisnis, memahami budaya, dan berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai negara. Lalu bahasa apa saja yang paling penting untuk kita pelajari? Mari kita bahas satu persatu di sini. Pertama, bahasa Inggris. Bahasa internasional utama. Bahasa pertama yang sangat penting adalah English atau bahasa Inggris. Bahasa Inggris memiliki peran yang sangat besar dalam komunikasi internasional. Bahasa ini banyak digunakan dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, penerbangan, pariwisata, internet, dan komunikasi global. Bagi pelajar dan generasi muda, kemampuan bahasa Inggris dapat membuka akses yang lebih luas terhadap buku, jurnal, teknologi, pendidikan internasional, dan peluang pekerjaan. Karena itu, bahasa Inggris dapat menjadi bahasa pertama yang diprioritaskan untuk dipelajari. Kemudian berikutnya, bahasa Mandarin atau bahasa Chinese. Bahasa dengan jumlah penutur yang sangat besar. Bahasa berikutnya adalah Mandarin Chinese. Mandarin merupakan bahasa utama di Tiongkok dan memiliki jumlah penutur yang sangat besar. Selain jumlah penuturnya, bahasa Mandarin juga penting karena Tiongkok memiliki peran besar dalam perdagangan, manufaktur, teknologi, investasi, dan ekonomi dunia. Bagi seseorang yang ingin membangun bisnis atau bekerja dengan perusahaan dan masyarakat Tiongkok, kemampuan Mandarin dapat menjadi keuntungan yang sangat besar. Berikutnya bahasa Spanish, bahasa penting di banyak negara, yaitu bahasa ketiga, bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol digunakan secara luas di Spanyol dan banyak negara di Amerika Latin. Bahasa ini juga memiliki komunitas penutur yang besar di Amerika Serikat. Dengan belajar bahasa Spanyol, seseorang dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai negara dan memahami budaya yang sangat luas. Kemudian, Arabic, bahasa penting di dunia Arab. Arabic atau bahasa Arab digunakan di banyak negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa ini penting dalam bidang perdagangan, diplomasi, budaya, sejarah, dan hubungan internasional. Bagi orang yang ingin bekerja atau membangun hubungan dengan negara-negara Arab, maka kemampuan bahasa Arab dapat menjadi keterampilan yang sangat berharga. Kemudian bahasa Prancis, bahasa diplomasi dan komunikasi internasional. Bahasa Prancis ini digunakan di berbagai negara di Eropa, Afrika, Amerika Utara, dan wilayah lainnya. Bahasa Prancis juga memiliki peran penting dalam diplomasi dan berbagai organisasi internasional. Karena itu, bahasa Prancis dapat menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang tertarik pada hubungan internasional, pendidikan, pariwisata, dan pekerjaan global. Dan ada lagi bahasa Portugis.
Bahasa penting juga ini. Bahasa Portugis ini digunakan di Portugal, Brazil, dan sejumlah negara lainnya. Brazil merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan memiliki ekonomi penting di Amerika Selatan. Oleh karena itu, bahasa Portugis juga memiliki nilai strategis terutama bagi orang yang tertarik pada bisnis, perdagangan, budaya, dan hubungan dengan negara Brazil. Ada lagi bahasa Rusia. Bahasa Rusia juga penting dan memiliki peran yang sangat penting di dunia, karena bahasa Rusia digunakan secara luas di Rusia dan memiliki pengaruh di sejumlah negara kawasan Eurasia. Bahasa ini juga penting dalam bidang sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, energi, dan hubungan internasional. Ada lagi berikutnya bahasa Hindi. Bahasa penting di Asia Selatan. Bahasa Hindi juga layak dipertimbangkan. Hindi merupakan salah satu bahasa utama di India, negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan ekonomi yang terus berkembang. India memiliki sektor teknologi, pendidikan, industri, dan ekonomi digital yang besar. Karena itu, mempelajari bahasa Hindi juga dapat menjadi pilihan menarik bagi orang yang ingin memahami masyarakat dan pasar Asia Selatan. Jadi teman-teman, bahasa mana yang harus dipelajari? Pertanyaannya sekarang, apakah kita harus mempelajari semua bahasa tersebut? Tentu tidak. Kita dapat menentukan prioritas berdasarkan tujuan. Jika tujuan kita adalah komunikasi global, mulailah dengan bahasa Inggris. Tetapi jika tertarik pada bisnis dengan Tiongkok, maka Mandarin bisa menjadi pilihan berikutnya. Dan jika Anda tertarik pada Amerika Latin, maka pelajari bahasa Spanyol. Dan jika tertarik pada Timur Tengah, maka bahasa Arab bisa menjadi pilihan. Dan jika tertarik pada diplomasi dan negara-negara berbahasa Prancis, maka pelajari bahasa Prancis. Dan lagi yang terakhir, jika Anda tertarik pada India dan Asia Selatan, maka bahasa Hindi dapat menjadi pilihan juga. Lalu bagaimana strategi belajar bahasanya? Sebenarnya kita tidak perlu langsung mempelajari banyak bahasa. Strategi yang lebih baik adalah: pertama, kuasai satu bahasa internasional dengan baik. Kemudian, setelah kemampuan kita cukup kuat, maka tambahkan bahasa kedua sesuai kebutuhan. Misalnya, bahasa Indonesia ditambah dengan bahasa Inggris juga bahasa Mandarin. Kombinasi ini dapat memberikan kemampuan komunikasi yang sangat luas di kawasan Asia dan dunia. Atau misalnya bahasa Indonesia ditambah dengan bahasa Inggris juga bahasa Spanyol, maka kombinasi ini dapat membantu komunikasi dengan masyarakat dari berbagai wilayah dunia. Yang terpenting bukan berapa banyak bahasa yang kita pelajari, tetapi seberapa baik kita dapat menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi. Jadi teman-teman, di dunia yang semakin terhubung, kemampuan berbahasa adalah salah satu bentuk investasi pengetahuan yang sangat berharga. Bahasa membukakan pintu menuju manusia lain, bahasa membuka pintu menuju budaya lain, bahasa membuka pintu menuju ilmu pengetahuan, dan bahasa juga dapat membuka pintu menuju peluang pendidikan dan ekonomi. Jadi kalau Anda ingin memulai belajar bahasa asing, maka bahasa Inggris dapat menjadi langkah pertama yang sangat kuat.
Setelah itu, pilih bahasa kedua berdasarkan tujuan, pekerjaan, bisnis, pendidikan, atau negara yang ingin Anda kenal lebih dekat. Satu bahasa memberi kita satu cara baru untuk berkomunikasi. Dua bahasa membuka lebih banyak kesempatan, dan semakin banyak bahasa yang kita kuasai, maka semakin luas pula dunia yang dapat kita pahami. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang juga ingin meningkatkan kemampuan bahasa dan pengetahuan global. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Keep learning, keep communicating, and keep exploring the world. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam edukasi.